Halo anak-anak, bersama saya Pak Syohotan. Kali ini kita akan membahas soal latihan tentang listrik dinamis. Seperti apa soal-soalnya? Yuk kita bahas bersama. Soal yang pertama, terdapat arus listrik sebesar 5 ampere yang mengalir melalui sebuah kawat penghantar selama 1,5 menit. Ya. Hitunglah berapa besar muatan listrik yang melewati kawat tersebut. Nah, kira-kira seperti apa pembahasannya ini? Pertama kita buat dulu diketahui besaran apa yang diketahui. Yang pertama adalah arus listrik, simbolnya adalah I, 5 ampere ya. Ingat anak-anak, 1 ampere itu sama itu dengan 1 coulomb per sekon. Berarti ini bisa kita tuliskan 5 coulomb per sekon. Artinya dalam waktu 1 sekon muatan yang mengalir sebesar 5 coulomb ya. Nah, di sini diketahui lagi waktunya 1,5 menit ya, 1,5 menit kita ubah ke dalam sekon ya. Berarti 1,5 dikali 60 sekon. Hasilnya adalah 90 sekon. Oke. Yang ditanya adalah berapa besar muatan tersebut yang oke. Nah, bagaimana solusi soal ini? Untuk mencari muatan, ingat ya, arus listrik itu jumlah muatan yang mengalir dalam suatu kawat penghantar per satuan waktu. Berarti bisa kita tuliskan secara matematikanya I sama dengan Q dibagi waktu. Nah, karena yang ditanya adalah Q, berarti ini bisa kita ubah menjadi Q sama dengan kali silang I dikali T ya. Berarti kita masukkan datanya. I-nya tadi 5 coulomb per sekon. Berarti 5 coulomb per sekon dikali waktunya 90 sekon ya. Berarti muatannya adalah, pertama ini kita coret sekonnya, 5 kali 90 450 coulomb. Jadi besar muatan yang mengalir selama 1,5 menit itu adalah 450 coulomb. Oke, itu pembahasan untuk soal nomor 1 ini. Semoga paham ya. Baik, kita lanjut dengan soal yang kedua. Soalnya adalah, kita baca bersama. Sebuah kawat aluminium, ya, kawat aluminium memiliki panjang 20 cm dan luas penampangnya 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Jika diketahui hambatan jenis aluminium adalah 2,82 kali 10 pangkat negatif 8 ohm meter, tentukan besarnya hambatan listrik yang dimiliki oleh kawat tersebut. Nah, kira-kira seperti apa pembahasan soal ini? Anak-anak masih ingat kan faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan listrik? Faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan listrik itu ada 4 loh. Yang pertama adalah panjang kawat, kawat atau itu simbolnya L. Kemudian yang kedua adalah luas penampangnya, luas penampang kawat, simbolnya A. Perlu juga anak-anak ketahui bahwa luas penampang di sini seperti lingkaran ya, berarti luasnya nanti apabila misalnya tidak diketahui luas, hanya misalnya cari-cari atau diameter, kita gunakan rumus A sama dengan pi r kuadrat, rumus luas lingkaran ya. Kemudian yang ketiga adalah yang mempengaruhi besar hambatan listrik itu adalah hambatan jenisnya ya, hambatan jenis ya. Jenisnya ini simbolnya adalah rho. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah suhu ya, simbolnya adalah T. Nah, untuk soal ini ya, untuk soal ini yang diketahui adalah panjang kawat, kemudian luas penampang, kemudian hambat jenis. Nah, bagaimana hubungan hambatan listrik dengan panjang kawat, kemudian luas penampang dan hambatan jenis? Nah, hubungannya adalah hambatan itu akan semakin besar apabila panjang kawatnya diperbesar ataupun hambat jenisnya ya, hambat jenisnya besar.
Lalu hambatan kawat besar apabila luas penampangnya itu kecil. Itu dia. Ya. Baik, atau secara sistematikanya ini bisa kita tuliskan X sama dengan X di sini tadi sebanding dengan hambat jenis ya. Kita tuliskan hambatan jenis, kemudian dia juga sebanding dengan panjangnya, berarti dikali L. Kemudian dia berbanding terbalik dengan luas penampang, berarti dibagi A. Oke. Nah, berarti tinggal masukkan dong data-data yang diketahui. Nah, di sini hambatan jenis aluminium itu 2,82 dikali 10 pangkat negatif 8 ohm meter dikali panjangnya 20 cm. 20 cm ini kita ubah ke meter, berarti 0,2 meter, atau kalau kita buat ini ke notasi ilmiah 2 kali 10 pangkat negatif 1. Ya, kita tuliskan di sini 2 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Kemudian dibagi dengan luas penampang. Nah, di sini luas penampangnya sudah diketahui 2 kali 10 pangkat negatif 4 meter persegi. Berarti ini dibagi ya, meter ya. 2 kali 10 pangkat negatif 4 meter persegi. Berarti meter kali meter nanti kan meter persegi, dibagi dengan meter persegi berarti bisa kita coret ya. Berarti sisa ohm. Oke, sekarang kita kalikan. 2,82 dikali 10 pangkat negatif 8 dikali 2 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, kebetulan di bawah ini ada angka 2, berarti ini bisa kita coret ya. Berarti hasilnya adalah 2,82 dikali 10 pangkat negatif 8. Ini kita jumlahkan, berarti tambah negatif 1. Kemudian kalau ini naik ke atas berarti tambah 4. Oke, berarti hasilnya ini 2,82 dikali 10 pangkat negatif 8 ditambah negatif 1 negatif 9 ditambah 4 berarti negatif 5 ya. Oke, jadi besar hambatannya adalah 2,82 kali 10 pangkat negatif 5. Oh, baik, kita lanjut dengan soal nomor 3. Kita baca bersama. Suatu kawat penghantar aluminium, ya kembali aluminium, pada temperatur 20 derajat Celcius memiliki tahanan 50 ohm. Ya, artinya kita buat di sini T1 20 derajat Celcius, besar tahanannya atau resistansinya 50 ohm. Kita misalkan ini X1 ya. Kemudian penghantar aluminium ini dipanaskan hingga mencapai 100 derajat Celcius. Nah, kita buat di sini T2 ya. Berarti ada kenaikan suhu. Nah, yang ditanya di sini berapa nilai tahanannya ketika temperaturnya mencapai 100 derajat Celcius itu? Ya, berarti yang ditanya adalah R2. Ya. Nah, di sini diketahui juga koefisien suhu hambatan aluminium itu sebesar 3,9 kali 10 pangkat negatif 3 per derajat Celcius. Nah, tadi di soal nomor 2 sudah saya jelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi nilai hambatan itu adalah yang pertama panjang, kemudian yang kedua adalah luas penampang, yang ketiga adalah hambatan jenisnya, dan yang terakhir adalah suhu. Nah, di sini kalau suhu suatu penghantar dinaikkan, maka nanti hambatan itu akan semakin besar ya sebanding dia. Jadi kalau suhu rendah, maka hambatannya jadi kecil, ya kan? Nah, rumusnya di sini kita gunakan adalah RT hambatan ketika dinaikkan suhu, ya, maka besar hambatannya itu akan sama dengan hambatan awal dikali dengan 1 ditambah koefisien suhu hambatan dikali kenaikan suhu. Ya. Nah, jadi sini kita buat F2. F2 saja, kemudian ini R0-nya menjadi X1 dikali 1 ditambah alfanya adalah 3,9 kali 10 pangkat negatif 3 per derajat Celcius dikali perubahan suhunya atau kenaikan suhunya ini itu sama dengan T2 dikurang T1. Berarti ini sama dengan 100 derajat Celcius dikurang
20 derajat Celcius. Hasilnya adalah 80 derajat Celcius. Kita masukkan ke sini 80 derajat Celcius. Baik, kita masukkan datanya. X1 nya adalah 50 ohm ya, 50 ohm dikali dengan 1 ditambah 3,9 dikali 80. Apa itu? Kita buat saja 39 dikali 8 ya, 72, 24, 31 ya. Jadi hasilnya 312 dikali 10 pangkat negatif 3. Derajat Celcius ini bisa kita coret, maka hasilnya ini menjadi 50 ohm dikali 1 ditambah, ini 312 dikali 0,001 ya, berarti itu 0,312 ya, berarti sama dengan 50 ohm dikali 1,312, berarti hasilnya adalah, kita kalikan yuk, 1,312 dikali 5 10, 6, 15, 5 kali 1 5 tambah 1 ya. Kemudian tambah 0 di 1 di sini tadi, di belakang koma ada 3, 1, 2, 3, berarti hasilnya adalah 55,6 ohm. Artinya ketika suhunya dinaikkan, maka hambatan juga semakin besar, jadi 65,6. Itu dia. Oke, kira-kira itu dulu yang bisa Bapak jelaskan tentang soal listrik dinamis. Nanti kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan semoga anak-anak bisa memahaminya. Salam Amitofo.